pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1, kelompok kami dalam ruang kolaborasi modul 2.3. Nah, dalam rukun ini kami kelompok 1 beranggotakan 2 orang. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Yang pertama saya sendiri Dana Lucy Lili sebagai coach dengan posisi kontrol diri saya sebagai wali kelas 11. Sedangkan Ibu Nofrita sebagai coach dengan posisi kontrol diri sebagai wali kelas 10. Sinopsis singkat tentang coaching pada rukol 2.3 ini, di mana Ibu Nofrita sebagai wali kelas 10 berbagi cerita kepada saya Dana Lucy Lili terkait laporan dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia atas sikap dari murid walinya yang menunjukkan sikap kurang menghargai guru pada saat proses pembelajaran di kelas. Berikut rangkaian coachingnya. Penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak. Selamat sore Bu Dana. Selamat sore Ibu Nofrita. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabarnya sehat dan semangat Ibu Nofrita. Bu, boleh tidak saya minta waktunya sedikit saja? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami sebagai wali kelas 10, Bu. Baik Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu, saya baru saja mendapat keluhan dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia terkait anak wali saya yang belum menunjukkan sikap menghargai guru ketika guru berada di depan kelas, Bu. Memangnya kejadiannya seperti apa Ibu? Apa pernah anak wali Ibu menunjukkan sikap tersebut terhadap Ibu? Kejadiannya saat guru Bahasa Indonesia tersebut berada di depan kelas, anak wali saya acuh tak acuh terhadap posisi guru yang berada di depan mereka, Bu. Dan untuk saya sendiri, kayaknya jarang mereka menunjukkan sikap tersebut terhadap saya, Bu. Saat-saat seperti apa mereka menunjukkan sikap tersebut kepada Ibu? Saya rasa mereka lebih fokus pada pengerjaan tugas yang belum mereka kerjakan dari rumah, Bu. Sehingga mereka mengabaikan posisi guru yang sedang mengajar di depan kelas, Bu. Betul Ibu Nofrita, saya pernah mengalami hal yang Ibu alami. Nah, bagaimana sekarang? Apa yang Ibu harapkan atau rencanakan untuk menyelesaikan situasi tersebut? Yang saya rencanakan saat ini, saya akan menjumpai anak wali saya untuk mencari tahu kebenaran dari tindakan mereka terhadap guru Bahasa Indonesia tersebut, Bu. Jika situasi tersebut benar adanya, maka saya akan mengingatkan kembali kepada mereka tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama, Bu. Kesepakatan seperti apa yang Ibu wali kelas dan murid lakukan? Ada beberapa kesepakatan yang telah kami sepakati sih, Bu. Di antaranya seperti disiplin, menghargai guru dan sesama teman, terus meminta izin jika ingin ke toilet, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Ibu Nofrita, kesepakatan yang dibangun bersama murid dan wali kelasnya. Semoga kesepakatan tersebut berjalan sesuai harapan. Nah, apa tekad Ibu terhadap rencana Ibu? Saya bertekad untuk selalu membangun komunikasi dengan murid saya
dan mengingatkan mereka tentang kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati bersama untuk dijalani dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, Bu. Bagus sekali, Ibu. Saya sangat mendukung tekad yang akan Ibu lakukan. Semoga semua berjalan sesuai dengan Ibu harapkan sebagai wali kelas maupun setiap guru mata pelajaran. Wah, terima kasih ya Bu Dana atas waktunya untuk kita bisa berbagi pengalaman. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas saya sebagai wali kelas yang bisa menuntun anak wali saya dan mereka bisa menunjukkan sikap saling menghormati maupun sikap positif dalam membangun relasi terhadap siapa saja. Baik, Ibu Nofrita, good luck. Ya, makasih Bu. Saya permisi. Sama-sama, Ibu Nofrita. Pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Baik, selamat sore. Pada sore hari ini kami akan melakukan skenario coaching kasus yang kedua. Di kasus yang kedua ini, saya Nofrita Kasuko Kobayashi Tanggubore akan memposisikan diri sebagai coach dan di sini posisinya saya sebagai kaur kesiswaan. Dan yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Dana Lucy Lili. Posisi dirinya adalah wali kelas 7. Nah, di sini masalah atau kasus yang akan kami coba praktikkan itu adalah selama beberapa minggu terakhir di tahun pelajaran baru, ada salah satu siswa yang jarang masuk ke kelas. Oke, berikut adalah praktik coaching yang akan kami lakukan. Dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Dan selalu menggerakkan. Selamat sore, Ibu Nofrita. Boleh bantu saya tidak? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun belum menemukan jawaban untuk menyelesaikan masalah saya di kelas, Bu. Iya, Bu Dana, boleh Bu. Kalau boleh saya tahu, apa ya masalahnya ya, Bu? Begini, Bu. Di kelas saya ada siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Memangnya apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilakukan restitusi awal, anak tersebut terlihat mulai ada perubahan dan rajin datang sekolah, Bu. Tetapi ternyata hal ini tidak berlangsung lama dan siswa tersebut kembali jarang masuk sekolah lagi, Ibu. Setelah dilakukan restitusi, kalau boleh tahu, apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah ya, Bu? Siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya untuk alasan yang kuat mengapa ia tidak masuk sekolah. Namun saya mempunyai informasi bahwa siswa tersebut jarang masuk sekolah karena ia mengikuti orang tuanya ikut lampara untuk menangkap ikan, Bu. Dari kegiatan itu dia mendapatkan uang, Bu. Kemungkinan siswa tersebut sudah nyaman dengan kegiatan tersebut, Bu. Sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Baru satu kali, Bu. Memangnya situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut? Yang saya inginkan dari murid saya dapat rajin masuk sekolah seperti anak-anak lainnya, Bu. Baik, Bu. Sejauh dari pengalaman Ibu mengenal anak tersebut, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Selama ini, saya belum melibatkan orang tua dan guru lain dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Dan saya juga akan memanggil siswa tersebut dan melakukan tahapan restitusi lagi, Bu. Wah, ide bagus tuh Ibu Dana. Saya sangat setuju, Bu. Lalu, menurut Ibu, apa hal itu akan bisa memperbaiki hasilnya nanti? Saya rasa itu hal yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Kapan Ibu akan melakukan segitiga restitusi yang selanjutnya?
Saya rasa secepatnya, Bu, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya. Baik, Bu. Semangat ya, Bu, dalam melakukan segitiga restitusi dengan melibatkan orang tua dan guru lain untuk bisa menyelesaikan masalah anak tersebut. Ya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Nofrita. Iya, sama-sama Bu Dana. Semoga nanti hasilnya berhasil sesuai harapan ya, Bu. Iya, Ibu. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu Dana. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, cipta. Semua berjalan dengan baik. Ya, Dari 4 poin itu 3. berdasarkan alur Tirta. Mm-mm. Berdasarkan alur Tirta, semua berjalan dengan baik. Ya, saya juga demikian berdasarkan alur Tirta, baik itu dari kasusnya Ibu Dana maupun kasusnya saya sendiri, itu sudah memenuhi alur Tirta di mana ada tujuan, terus ada identifikasi, ada tahapan refleksi aksi, rencana aksi, dan juga ada tahapan tanggung jawab. Selain itu juga komponen Komponen coaching, 4 komponen coaching itu seperti berkehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan yang berbobot sudah terpenuhi. Kan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Dari 4 tahapan tersebut, yang perlu ditingkatkan tuh mendengarkan. Itu yang perlu ditingkatkan. Karena kalau kita tidak mau mendengarkan orang dan kita punya pemahaman tersendiri, kita tidak tahu dia masalah itu seperti apa. Kita hanya baru mendengar sepotong atau mendengar bahasa awal tanpa tahu penjelasannya, alasannya, pasti kita akan langsung pakai pengalaman kita. Padahal skenario dari itu mungkin pengalamannya sama, tapi skenarionya pasti berbeda sedikit. Jadi kita ketika kita mendengar dengan baik, pasti berjalan dengan baik juga. Ya, kalau dari saya mungkin berkehadiran penuh atau berkesadaran penuh dalam proses coaching. Karena itu memang merupakan part paling penting dan paling utama. Ya, saya setuju dengan tadi yang Ibu Dana katakan bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik. Namun kalau misalnya kita tidak berkesadaran penuh pun, itu untuk menjadi pendengar yang baik itu saya rasa juga sulit dilakukan. Karena kita harus betul-betul fokus terhadap masalah yang ingin diutarakan oleh orang yang kita coaching. Ya, saya setuju Ibu Nofrita. Ya, dan mungkin kita harus bisa membuat situasi itu senyaman mungkin, seaman mungkin, supaya mereka tidak ragu-ragu. Maksudnya, kadang kan ada orang yang hanya ketika dia ingin di coaching itu dia hanya menyampaikan informasi sedikit saja, sedikit informasi. Jadi kalau misalnya situasinya tidak nyaman, tidak aman, tidak kondusif, itu juga bisa buat dia menyampaikan informasi dan itu tuh bisa bikin bagaimana? Salah tangkap juga tadi. Kalau dia kasih informasinya hanya sedikit-sedikit saja. Ya. Jadi kalau bisa dibuat situasinya senyaman mungkin, sehangat mungkin supaya dia dalam menyampaikannya juga tidak sepotong-sepotong saja begitu. Itu yang perlu ditingkatkan juga kalau saya sih. Iya. Yang sampai dia mau kasih keluarkan 10, yang dia mau utarakan 10, tapi yang dia kasih tahu tuh hanya 5 juga,
susah. Iya, jadi tidak ada penyelesaian dari Mm-mm. setiap apa yang dirasakan. Dia hanya rasa sedikit saja, dia belum belum bisa mengutarakan dengan baik karena situasinya itu mungkin tidak memungkinkan untuk dia luapkan apa yang selama ini dia ingin luapkan. Iya sih. Memang coaching ini kan dia memang bukan sesi curhat, tapi dengan kita mengetahui seluruh masalah, kita akan bisa memberikan arahan-arahan sesuai dengan dia punya masalah begitu. Iya. Oke. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari Kalau saya supaya saya bisa berkehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu, kalau saya sih akan, kalau misalnya saya sementara kerja, terus ada yang ingin meminta untuk di coaching, itu berarti saya harus sedikit menyingkirkan pekerjaan saya begitu. Kita lebih fokus untuk mendengarkan dia tanpa diganggu dengan pekerjaan kita. Jadi kayak tidak sambil dia cerita terus kita sambil kerja, itu juga kan kurang bagus. Itu kan, itu artinya kita tidak berkehadiran penuh, kita kehadirannya terbagi. Dengan kita ya tadi mencari situasi yang nyaman, aman dan tenang begitu. Kalau dari Bu Dana? Ya, Ibu. Kalau untuk saya, seperti yang telah kita praktikum tadi atau praktikan secara nyata tadi, di situ percakapan kita awalnya bilang bagaimana kabar. Berarti dia memastikan dulu kondisi kita siap atau tidak. Jadi kalau misalnya kabar kita sehat tapi kita tidak menunjukkan kondisi siap, maka dia juga tidak akan menyampaikan. Jadi saya rasa kalau kondisi atau kehadiran penuh, berarti saya setuju dengan Ibu Nov tadi bahwa kita punya kondisi itu betul-betul kita mau mendengarkan curahan dari orang lain. Misalnya kayak kita posisi kita jadi guru BK, lebih tepatnya kayak guru BK. Orang datang untuk berkonseling kepada kita tentang apa yang ia alami, dan dia percaya kepada kita bahwa oke kita siap menerima apa yang ingin dia sampaikan. Sehingga kembali lagi ke pribadinya untuk menyampaikan kepada kita sebagai coach, memberikan dia binaan, memberi dia motivasi, memberi dia penguatan, memberikan dia dorongan untuk dia menjadi pribadi ataupun menjalankan tugasnya itu sesuai dengan yang dia inginkan ataupun yang orang lain inginkan atau sesuai harapan. Ya, setuju, setuju. Kalau saya dari saya memang betul, itu memang kita harus saat kita mengcoaching seseorang tuh kita memang harus berkehadiran penuh tadi. Supaya kita jangan dengar hanya sedikit saja terus kita mengklaim suatu masalah dan tidak memberikan solusi terkadang kalau kita hanya dengar sepotong saja. Terus kalau dari saya sih tambah dengan satu hal lagi. Itu masih Ya, apa? Aduh, saya lupa. Dia terkait lebih apa Ibu? terkait ini, sebelum dan saat melakukan coaching nih kita harus siap lah. Pokoknya kita harus bisa untuk memposisikan diri. Jadi saat di coaching tuh kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai coach kita juga terkadang. Kalau misalnya Ya, kita menghadapi masalah yang seperti yang diceritakan oleh coach kita, berarti kita juga harus punya posisi diri yang sama seperti dia. Kita membayangkan situasinya dan kita memberikan jalan keluar. Karena kalau menurut saya terkadang ketika orang yang sedang menghadapi masalah itu sebenarnya banyak jalan tapi menurut dia buntu. Jadi makanya kenapa penting untuk menanyakan pendapat dari orang lain terkait masalah-masalah yang cuman orangnya harus bisa dipercaya juga, jangan orang yang tidak bisa memberikan solusi hanya menambah masalah, itu juga kurang bagus kalau dari saya ya. sih itu.
Jadi kalau misalnya sebelum dan sesudah, itu pasti dia punya relasinya itu dengan orang itu positif. Iya, Yang pertama, dia punya relasi dengan orang yang ajak untuk menjadi coach dalam proses coaching ini, berarti hubungannya itu tidak hanya saling kenal, terus datang, dia langsung ngomong, tidak. Pasti harus yang koneksi batinnya, koneksi perasaannya, itu saya rasa sudah terkonek. Atau dia sudah bangun kepercayaan yang kuat. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Kalau untuk saya, yang saya rasakan dalam proses coaching bersama ibu, saya merasa yang pertama, saya rasa lega. Saya lega karena dengan berbagi situasi, berbagi pengalaman, berbagi masalah, Ibu Nofrita dengan gaya mendengarkan dan gaya menanggapi dengan sangat-sangat membuat saya lebih leluasa mengungkapkan perasaan saya. Sehingga saya berkomitmen bahwa nanti ke depannya ketika saya mengalami masalah-masalah begini, saya bisa mengandalkan ibu sebagai coach bagi diri saya, ataupun ibu bisa juga menjadi meminta saya atau berbagi cerita bersama saya. Jadi untuk yang saya rasakan, saya sangat lega, senang, dan sangat-sangat berbahagia atas proses coaching hari ini. ya. Kalau dari saya kurang lebih sama saat 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 di coaching oleh Ibu Dana juga saya merasa aman, saya merasa nyaman, dan ada aura positif yang dikeluarkan oleh Ibu Dana sehingga saya bisa memunculkan seluruh permasalahan yang terpendam dalam batin saya ini. Jadi saya berharap nanti kedepannya juga saya akan seperti itu, karena terkadang untuk menciptakan suasana yang positif itu terkadang agak sulit karena bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari dalam diri maupun faktor luar, tapi semoga faktor-faktor itu tidak akan mempengaruhi proses coaching nanti yang akan kita lakukan di kemudian hari nanti. Jadi itu yang saya pelajari dari proses coaching yang bersama dengan Ibu Dana. Baik, Ibu Nofrita.